Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Septira Ulfa, NIM 1703020005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Pertiwi, NIM 1703020015. Saya dari kelompok 3A. Halo semua, perkenalkan nama saya Dominta Nenggolan dengan NIM 1702030019. Perkenalkan, saya Windy Fani Sinaga, NIM 1703020033. Halo, perkenalkan nama saya Dria Renavisi Berpenginangin NIM 1703020025 dari kelas MSPA dan kelompok 3 pengkajian stok ikan. Terima kasih. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengkajian stok dan kebiasaan makan ikan kembung, Rastrellinger, Canagurata, dan ikan tembang, Sardinella fimbriata di perairan Teluk Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari hasil diskusi kami yaitu untuk mengetahui LC mortalitas, laju eksploitasi pada von Bertalanffy, dan yield per recruit pada ikan kembung dan ikan tembang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kebiasaan makan dan hubungannya dengan penangkapan pada ikan kembung Rastrellinger, Canagurata, dan ikan tembang atau Sardinella fimbriata. Saya akan membahas tentang lokasi perairan yang kami ambil untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu di perairan Teluk Pelabuhan Ratu. Teluk Pelabuhan Ratu berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan merupakan teluk terbesar sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Kemudian di Pelabuhan Ratu terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara yang terdapat di Kabupaten Sukabumi dan menjadi basis perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat. Sumber daya ikan ekonomis penting yang terdapat di perairan Teluk Pelabuhan Ratu yaitu ada ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan teri, ikan cumi-cumi, ikan tembang, ikan kembung, dan ikan layur. Ikan yang kami bahas dalam tugas ini itu ada dua, ikan kembung dan ikan tembang. Nah, saya akan membahas tentang ikan kembung. Ikan kembung yang kami bahas itu dari spesies Rastrellinger canaguta atau kembung lelaki. Nah, ikan kembung lelaki memiliki ciri-ciri yaitu kepala lebih panjang dibandingkan dengan tebal tubuh. Nah, kemudian warna ikan kembung lelaki itu kehijauan dan bagian di bawah sisi linea lateralis berwarna perak. Nah, kemudian di ikan kembung lelaki itu memiliki ciri khusus yaitu terdapat dua baris bintik-bintik hitam kecil pada sisi dorsal dan satu titik hitam di dekat sirip pektoral. Saya akan menjelaskan tentang ikan tembang atau dengan nama latinnya Sardinella fimbriata. Ikan tembang ini sendiri memiliki bentuk tubuh atau bentuk badan fusiform, pipih dengan sisi dari bagian bawah badan. Berjari-jari sirip lemah dengan jumlah 17 sampai dengan 20. Dasar sirip dubur yang pendek dan jauh di belakang dari sirip dorsal serta berjari-jari lemah 16 sampai dengan 19. Nah, ikan tembang ini sendiri adalah ikan permukaan yang hidup di perairan pantai, serta ikan ini tuh bergerombol atau schooling pada area yang luas sehingga sering tertangkap bersama ikan lemuru sampai pada kedalaman sekitar 200 meter. Nah, telur dan larva dari ikan tembang ini ditemukan di sekitar perairan mangrove dan bakau, mangrove atau bakau, serta juvenilnya itu ikan tembang ini masih tetap hidup di daerah perairan mangrove atau yang berkadar garam sedang. Nah, ketika sudah dewasa, ikan tembang ini biasanya akan hidup bergerombol bersama ikan lemuru di daerah pinggiran laut. Adapun beberapa faktor kenapa ikan ini berkelompok yaitu untuk melindungi dari beberapa mangsa, mencari dan menangkap mangsa untuk tujuan pemijahan, bertahan hidup,
untuk melakukan ruaya dan pergerakan, serta terdapatnya suatu pengaruh dari faktor-faktor yang ada sekelilingnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan panjang dan bobot. Hubungan panjang dan bobot merupakan faktor penting dalam studi biologi ikan dan pendugaan stok. Analisis hubungan panjang dan bobot dimaksudkan untuk mengukur variabel dari panjang tertentu dari suatu individu maupun kelompok ikan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kegemukan, kesehatan, perkembangan gonad, dan sebagainya. Kegunaan lain dalam analisis panjang dan bobot yaitu dapat digunakan untuk melakukan estimasi faktor kondisi atau yang biasa disebut index of plumpness untuk membandingkan kondisi atau keadaan kesehatan relatif populasi ikan atau individu tertentu. Analisis panjang dan bobot digunakan dalam bentuk rumus W sama dengan AL pangkat B, di mana W merupakan berat ikan, L merupakan panjang ikan, dan A dan B sebagai konstanta. Berdasarkan rumus ini, pertumbuhan memiliki dua pola, yaitu pertumbuhan isometrik dan alometrik. Pertumbuhan isometrik di mana B sama dengan 3, berarti pertumbuhan panjang seimbang dengan pertambahan berat. Sedangkan pertumbuhan alometrik di mana B tidak sama dengan 3, berarti pertambahan panjang tidak seimbang dengan pertambahan berat. Pertumbuhan dinyatakan sebagai alometrik positif di mana B lebih besar dari 3, yang berarti pertambahan berat lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Pertumbuhan alometrik negatif ditunjukkan dengan nilai B lebih kecil dari 3, di mana pertambahan panjang lebih dominan dari pertambahan berat. Berdasarkan hasil hubungan panjang dan bobot ikan kembung, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,000002 X pangkat 3,355. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ikan kembung bersifat alometrik positif, yaitu di mana B lebih besar dari 3, yang artinya pertumbuhan bobot ikan kembung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan panjangnya. Berdasarkan hasil hubungan panjang dan bobot ikan tembang, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,001 X pangkat 2,003. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ikan tembang bersifat alometrik negatif di mana nilai B lebih kecil dari 3, yang artinya pertumbuhan panjang ikan tembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya. Selanjutnya, faktor kondisi. Faktor kondisi atau biasa disebut faktor K merupakan salah satu derivat penting dari pertumbuhan. Faktor kondisi menunjukkan kegemukan atau kemontokan ikan yang dinyatakan dalam angka. Faktor kondisi menunjukkan keadaan ikan, baik dari segi kapasitas fisik untuk survival dan reproduksi. Rumus yang digunakan adalah K sama dengan W per AL pangkat B, di mana K adalah faktor kondisi, W adalah bobot ikan, L adalah panjang ikan, A dan B adalah konstanta. Nilai K pada ikan yang berbadan agak pipih berkisar antara 2-4, sedangkan dengan badan kurang pipih berkisar antara 1-3. Berdasarkan hasil, diperoleh nilai ikan kembung berkisar antara 0,5-1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tubuh ikan kembung tergolong kurang pipih. Sedangkan untuk ikan tembang, diperoleh nilai FK berkisar antara 0,3-1,6. Dari angka tersebut diketahui bahwa tubuh ikan tembang juga tergolong kurang pipih. Selanjutnya, produksi ikan. Kegiatan produksi pada unit penangkapan ikan merupakan suatu proses pengubahan input-output yang berupa faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang berupa produksi hasil tangkapan. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa produksi ikan kembung dan ikan tembang berbeda-beda setiap tahunnya. Terjadi peningkatan maupun penurunan produksi yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi meningkat adalah kelimpahan stok di perairan. Sedangkan penurunan produksi terjadi karena adanya kegiatan penangkapan yang berlebihan sehingga populasi ikan menjadi menurun. Upaya penangkapan atau biasa disebut dengan effort merupakan tindakan efisiensi teknis yang dilakukan oleh pelaku kegiatan penangkapan ikan, di mana upaya penangkapan adalah ukuran dari jumlah alat tangkap yang beroperasi untuk mendapatkan sejumlah hasil tangkapan
atau lama alat tangkap beroperasi oleh berbagai unit penangkapan ikan. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa upaya penangkapan atau effort ikan kembung dan ikan tembang mengalami kenaikan maupun penurunan pada setiap tahunnya. Adanya perbedaan upaya penangkapan dipengaruhi oleh penggunaan alat tangkap yang berbeda. Upaya penangkapan ini diarahkan oleh unit penangkapan dalam suatu armada penangkapan untuk memperoleh hasil tangkapan. Biaya dan harga ikan. Biaya dan harga ikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kegiatan produksi perikanan. Biaya dan harga ikan sangatlah berbeda-beda, tergantung tingginya permintaan dan jumlah stok ikan yang tersedia. Berdasarkan hasil, ikan kembung dan ikan tembang memiliki biaya dan harga yang berbeda-beda setiap tahunnya. Perbedaan harga pada setiap tahun dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Hal ini mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Semakin rendah jumlah produksi, maka harga yang dihasilkan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Permintaan ikan yang meningkat diikuti dengan kegiatan produksi secara terus-menerus, yang dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang melebihi daya dukung, sehingga akhirnya akan menyebabkan terjadinya overfishing. Biomasa stok ikan. Biomasa stok berkembang tergantung pada daya dukung pembentukan stok yang pada musim tertentu memiliki hasil tinggi dan sebaliknya rendah. Daya dukung pembentukan biomasa stok tergantung pada pembentukan biomasa rekrutmen dan biomasa pertumbuhan. Kemudian, biomasa stok yang terbentuk dimanfaatkan sesuai dengan seberapa besar biomasa yang terjadi agar keberlanjutan biomasa tetap lestari. Dari hasil, diperoleh bahwa biomasa ikan kembung yaitu 461098 709,93 dan biomasa ikan tembang yaitu 31393 8695,03. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah spesies ikan kembung dan ikan tembang masih sangat melimpah di perairan. Biomasa yang diperoleh ini dipengaruhi oleh pertumbuhan dan rekrutmen stok ikan di perairan. Potensi lestari. Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan perlu dilakukan untuk terwujudnya kelestarian sumber daya ikan. Potensi stok sumber daya dengan menggunakan model surplus produksi dilakukan untuk mengetahui daya dukung sumber daya ikan terhadap upaya penangkapan atau effort. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat upaya optimum yang dapat menghasilkan suatu hasil tangkapan optimum sumber daya tanpa mempengaruhi produktivitas stok jangka panjang yang dikenal dengan hasil tangkapan maksimum lestari atau MSY, Maximum Sustainable Yield. Perhitungan MSY didasarkan pada adanya data tahunan tingkat eksploitasi dan upaya penangkapan. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa sumber daya ikan kembung memiliki potensi lestari senilai 571,04 ton dan effort optimumnya adalah 1010,02 trip. Sedangkan sumber daya tembang memiliki potensi lestari senilai 89,2448 ton dan effort optimumnya adalah 334 unit. Artinya, apabila effort dilakukan melebihi nilai effort optimum, maka nilai produksi akan mengalami penurunan. Yang terakhir, analisis bioekonomi. Analisis bioekonomi dilakukan untuk optimalisasi usaha dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Penurunan kualitas sumber daya ikan akan berpengaruh terhadap penurunan nilai ekonomi yang akan diperoleh. Perkembangan usaha perikanan tangkap tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mempengaruhinya, antara lain biaya penangkapan dan harga ikan. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan digunakan untuk menduga potensi lestari secara ekonomi di perairan. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus didasarkan pada aspek sosial ekonomi, faktor biologi ikan, kelestarian dan kondisi lingkungan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan secara lestari. Hal mendasar pengelolaan sumber daya perikanan adalah bagaimana kegiatan pemanfaatan sumber daya tersebut
sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi pengguna, namun kelestariannya tetap terjaga. Analisis bioekonomi dilakukan dalam menentukan nilai upaya penangkapan, produksi, dan rente ekonomi dari tiap rezim pengelolaan. Terima kasih. Sebelum kita membahas bagaimana perbandingan nilai LC dan LM pada ikan tembang dan ikan kembung, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih nilai perbandingan dan bagaimana hubungannya dengan pengelolaan ikan di lokasi tersebut. Nah, menurut Saranga et al. 2019, jika nilai LC itu lebih kecil daripada nilai LM, maka kondisi pengelolaan sumber daya ikan tersebut di lokasi tersebut adalah growth fishing ataupun kondisi yang kurang baik terhadap sumber daya pengelolaannya. Nah, jika LC-nya lebih besar daripada LM-nya, maka kondisi sumber daya pengelolaan ikan di lokasi tersebut tergolong sudah baik. Nah, berdasarkan hal ini, kita akan melihat bagaimana perbandingan antara nilai LC dan LM pada ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Berdasarkan Saranga et al. 2019 sebelumnya, kita dapat menilai apakah kondisi pengelolaan sumber daya ikan pada lokasi tertentu baik atau tidak. Nah, ikan yang pertama adalah ikan tembang. Nah, nilai LC ikan tembang yaitu sebesar 155,762 mm yang menunjukkan bahwa ikan tembang tertangkap pertama kali 50% pada ukuran 155,762 mm, dan nilai ukuran pertama kali mata tanggunan ataupun LM ikan tembang yaitu sebesar 1961,82. Nah, berdasarkan hal ini, berdasarkan nilai LC dan LM menunjukkan bahwa nilai LC lebih kecil daripada nilai LM. Berdasarkan Saranga et al. 2019, kondisi pengelolaan sumber daya ikan tembang di Teluk Pelabuhan Ratu adalah kondisi growth fishing ataupun kondisi pengelolaan sumber daya ikan tembang di Teluk Pelabuhan Ratu tersebut adalah kondisi yang kurang baik. Dan ikan yang kedua yaitu ikan kembung. Nah, nilai LC ikan kembung yaitu 184,951 mm. Hal ini juga menunjukkan bahwa ukuran pertama kali ikan kembung tertangkap pada ukuran 184,951 mm yaitu sebesar 50%. Nah, dan ukuran pertama kali mata tanggunan ataupun LM ikan kembung yaitu 15330. Nah, berdasarkan hal nilai LC dan LM tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai LC lebih kecil daripada nilai LM ikan kembung tersebut. Hal ini serupa juga dengan pada ikan tembang, bahwa kondisi ikan kembung ini juga menunjukkan bahwa kondisi yang growth fishing ataupun kondisi pengelolaan sumber daya ikan kembung di Teluk Pelabuhan Ratu ini adalah kondisi pengelolaan yang kurang baik. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan bertalanvi. Nah, untuk mengetahui nilai pertumbuhan bertalanvi ini menggunakan software PISAT. Nah, hasil yang didapatkan dari software PISAT untuk parameter pertumbuhan ikan tembang yaitu yang pertama L min ataupun panjang yang paling minimum yaitu 112 mm, L max-nya atau panjang maksimum yaitu 245 mm, dan L infinitif yang didapatkan dari PISAT yaitu 249,90 mm, dan koefisien pertumbuhan pada ikan tembang yaitu 0,61 per tahun dan T0 yaitu minus 0,885 per bulan. Nah, dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien pertumbuhan lebih kecil daripada nilai L infinitif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai koefisien pertumbuhan akan mengakibatkan semakin lama spesies tersebut bertumbuh untuk mencapai mendekati nilai L infinitif ataupun panjang infinitif. Nah, hal serupa juga sama dengan ikan kembung, di mana L minimum pada ikan kembung yaitu 133 mm, L maksimal yaitu 262 mm, L infinitif yaitu 262,5 mm, koefisien pertumbuhan yaitu 0,56 per tahun, dan T0 yaitu minus 0,02 per bulan. Hal ini juga sesuai dengan ikan tembang di mana K lebih kecil dari L infinitif atau panjang infinitif
yang menunjukkan juga bahwa semakin kecil koefisien pertumbuhan ataupun K akan semakin lama waktu spesies tersebut untuk bertumbuh untuk mendekati nilai panjang infinitif atau L infinitif. Sebelum kita membahas bagaimana mortalitas dan laju eksploitasi pada ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu mortalitas dan apa itu laju eksploitasi. Nah, berdasarkan Hajrina tahun 2010, mortalitas itu ada dua macam, yaitu mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Nah, mortalitas alami ini merupakan kematian jumlah ikan yang disebabkan oleh faktor alami, yaitu yang terjadi dari beberapa penyebab seperti adanya pemangsaan, adanya penyakit dari ikan tersebut sendiri, dan terjadinya stres. Mortalitas alami ini merupakan kematian yang tanpa adanya akibat penangkapan. Nah, kalau dia mortalitas penangkapan merupakan kematian ikan yang murni disebabkan oleh aktivitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengetahui berapa nilai mortalitas alami dan berapa nilai mortalitas penangkapan dari ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu. Nah, yang selanjutnya adalah nilai laju eksploitasi. Nilai laju eksploitasi merupakan jumlah ikan yang ditangkap dibandingkan dengan jumlah semua total ikan mati. Jadi nanti kita akan mengetahui nilai laju eksploitasi ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu, dan jika nilai laju eksploitasi itu lebih besar daripada 0,5, maka akan terjadi overfishing di suatu lokasi tersebut. Nah, dari laju eksploitasi ini juga kita akan dapat mengetahui bahwa kematian ikan tembang dan ikan tembung di Teluk Pelabuhan Ratu itu adalah kematian yang disebabkan oleh mortalitas alami atau kematian yang disebabkan oleh mortalitas penangkapan ataupun adanya aktivitas penangkapan. Berikut merupakan tabel nilai mortalitas dan laju eksploitasi pada ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, berdasarkan hal ini, nilai mortalitas alami dan mortalitas total merupakan hasil dari analisis di software VISAT, sedangkan nilai mortalitas penangkapan didapatkan dari mortalitas total dikurang mortalitas alami, dan nilai laju eksploitasi didapatkan dari nilai mortalitas penangkapan dibagi mortalitas total. Nah, berdasarkan hasil dari software VISAT dan hasil dari pembagian itu didapatkan bahwa nilai mortalitas alami pada ikan kembung yaitu 0,677, mortalitas total yaitu 2,753, mortalitas penangkapan yaitu 2,075, dan laju eksploitasi yaitu 0,98, dan nilai mortalitas total pada ikan tembang yaitu 1,54, mortalitas alami yaitu 0,726, mortalitas penangkapan yaitu 0,813, dan laju eksploitasi yaitu 0,528. Nah, berdasarkan hasil laju eksploitasi didapatkan bahwa nilai ikan kembung dan nilai ikan tembang merupakan melebihi dari 0,5 ataupun lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya overfishing pada ikan tembang dan ikan kembung yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, ataupun kelebihan penangkapan. Berdasarkan nilai laju eksploitasi pada ikan kembung yaitu 0,677 yang menunjukkan bahwa 67% pada ikan kembung ini, kematian ikan kembung ini disebabkan oleh aktivitas penangkapan, dan berdasarkan nilai laju eksploitasi pada ikan tembang yaitu sebesar 0,528 yang menunjukkan bahwa 52% kematian ikan tembang yang ada di Teluk Pelabuhan Ratu itu disebabkan oleh aktivitas penangkapan. Nah, berdasarkan tabel itu juga dapat kita lihat bahwa pada mortalitas ikan kembung, nilai mortalitas penangkapan lebih besar daripada nilai mortalitas alami. Nah, hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kematian ikan kembung yang ada pada Teluk Pelabuhan Ratu itu adalah
Baik, saya akan mulai dari kebiasaan makan ikan. Ikan sebagai makhluk hidup dalam kehidupannya membutuhkan bahan makanan sebagai sumber energi dan gizi yang diperlukan dalam melakukan aktivitasnya yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi yang dilakukannya. Organ yang diamati salah satunya yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai penampung dan pencerna makanan secara kimiawi. Proporsi ikan kembung lelaki jantan lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi ikan kembung lelaki betina. Berdasarkan analisis diketahui bahwa komposisi makanan ikan kembung lelaki betina dan jantan berbeda. Ikan kembung lelaki betina memiliki luas relung yang lebih tinggi dibandingkan dengan jantan. Hal tersebut mempengaruhi jumlah antara betina dan jantan. Pengetahuan tentang kebiasaan makanan pada ikan sangatlah penting, mengingat bahwa makanan dan proses metabolisme merupakan pemindahan energi yang kelak akan menunjang proses pertumbuhan, reproduksi, dan upaya berkesinambungan kehidupan biota tersebut. Persebaran ikan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya makanan di alam. Ketersediaan sumber daya makan di alam dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Makanan merupakan salah satu faktor penting bagi organisme sebagai penentu dan kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, dan kematangan gonak. Kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku saat mengambil dan mencari makanan. Analisis food and feeding habit dilakukan melalui pengamatan di isi usus ikan. Ada jenis ikan yang aktif makan pada atau selama 24 jam, dan ada pula yang hanya makan pada waktu tertentu saja. Kebiasaan dan cara makan ikan merupakan faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan mempertahankan eksistensi suatu organisme, karena makanan menyediakan semua nutrisi yang diperlukan oleh organisme untuk tumbuh dan berkembang. Tidak keseluruhan makanan yang ada di dalam suatu perairan dimakan oleh ikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dimakan atau tidaknya suatu zat makanan oleh ikan, diantaranya itu ukuran makanan ikan, warna makanan, dan selera makan ikan terhadap makanan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang prey-predator model. Salah satu model yang digunakan adalah model populasi mangsa-pemangsa atau model predator-prey. Hubungan antara spesies pemangsa dan spesies yang dimangsa sangatlah erat. Pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada mangsa. Selain itu, pemangsa juga berperan sebagai pengontrol populasi mangsa. Interaksi antar spesies yang terjadi dalam suatu ekosistem dapat menyebabkan keadaan populasi suatu spesies berubah. Model prey-predator terdapat dua jenis dalam interaksi. Yang pertama yaitu jenis sistem interaksi antara dua spesies yang salah satunya dimangsa. Yang kedua yaitu adanya persaingan dalam perebutan satu spesies mangsa. Proses kegiatan interaksi tersebut berdampak positif, berdampak negatif, atau bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap interaksi populasi organisme. Salah satu penyebab yang dominan dari punahnya spesies populasi mangsa yaitu terjadi tingkat pemangsa yang sangat tinggi terhadap populasi mangsa. Sementara tingkat kelahiran atau pertumbuhan mangsa sangat rendah atau bisa disebabkan karena populasi awal yang kecil dibandingkan dengan pertumbuhan mangsa. Terima kasih. Saya akan lanjut ke model prey-predator model lanjutan. Model prey-predator pertama kali diperkenalkan oleh Locke pada tahun 1925 dan Volterra pada tahun 1926. Sehingga model ini juga disebut sebagai model Lotka-Volterra. Model tersebut mempunyai asumsi dasar bahwa apabila tidak ada interaksi yang terjadi di antara predator dan prey, serta lingkungan, tidak membatasi bahwa populasi prey akan terus meningkat tak terbatas yang disebut dengan model pertumbuhan eksponensial. Di sisi lain, populasi predator akan turun secara eksponensial tanpa adanya prey. Hal ini terjadi karena prey tersebut adalah makanan utama pada predator.
Model prey-predator merupakan salah satu model interaksi antara dua spesies yang berbentuk persamaan diferensial biasa non-linear dengan menggunakan nilai permanen 0 lebih kecil sama dengan H lebih kecil sama dengan Hmax, di mana Hmax merupakan nilai permanen maksimum. Maka didapatkan 5 titik keseimbangan yang terdapat 1 titik keseimbangan yang stabil dengan jenis titik setimpul dan jenis kestabilan merupakan stabil asimptotik. Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai permanen melebihi nilai permanen maksimum, maka model tersebut tidak stabil dan populasi ikan prei akan punah dan diikuti oleh populasi ikan predator. Seiring perkembangannya, model prey-predator kemudian dikembangkan dengan penelitian model interaksi antara lebih dari satu predator dan prey. Persaingan dua predator, satu prey menjelaskan bahwa 3 spesies dapat hidup berdampingan ketika nilai perubahan efisiensi dua predator sangat kecil, dan kepunahan suatu predator bergantung pada nilai perubahan efisiensi predator lainnya. Penangkapan populasi secara berlebih oleh populasi predator dapat berdampak pada penurunan populasi prey, serta mengancam kelestarian populasi prey. Hal ini memicu populasi predator untuk saling berkompetisi mencari makanan lain demi menjaga kelangsungan hidupnya. Ketika populasi predator tak terkendali, maka populasi prey lambat laun akan punah dan mengakibatkan ketersediaan makanan untuk predator menjadi habis, sehingga predator tidak dapat hidup karena putusnya rantai makanan.